Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Sahabat PSB yang sehat walafiat, insyaallah amin. Dan juga yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini, pesan yang ingin saya sampaikan adalah tentang kehidupan dunia. Sebagai seorang yang beriman, kita pasti yakin ya dengan adanya kehidupan dunia dan kehidupan setelah dunia atau kehidupan akhir. Seperti yang sudah pernah dibahas pada postingan yang lalu tentang fase kehidupan. Jadi kalau yang belum menyimak, silahkan Anda lihat ya. Judul postingannya adalah fase kehidupan, itu menjelaskan tentang fase-fase yang kita lewati dalam hidup ini. Ya, jadi sekarang kita akan coba melihat tentang fase dunia lebih detail. Ya. Ya Allah mengingatkan kepada kita dan Nabi SAW juga memperingatkan bagaimana seharusnya kita melalui dalam fase kehidupan dunia ini. Dari sahabat yang mulia Jabir bin Abdullah mengabarkan bahwa Rasulullah SAW pernah melewati sebuah pasar hingga kemudian banyak orang yang mengelilinginya. Sesaat kemudian, beliau melihat bangkai anak kambing yang cacat telinganya. Beliau mengambil dan memegang telinga kambing itu seraya bersabda, "Siapa di antara kalian yang mau memiliki anak kambing ini dengan harga 1 dirham?" Kemudian para sahabat menjawab, "Kami tidak mau anak kambing itu menjadi milik kami, walau dengan harga murah ya Rasul. Lagi pula, apa yang dapat kami perbuat dengan bangkai ini?" Itulah jawab para sahabat. Kemudian Rasulullah SAW berkata lagi, "Apakah kalian suka anak kambing ini menjadi milik kalian?" Mereka menjawab, "Demi Allah, seandainya anak kambing itu hidup, maka ia cacat telinganya, apalagi dalam keadaan mati." Mendengar pernyataan mereka, Nabi SAW bersabda, "Demi Allah, sungguh dunia itu lebih rendah dan hina bagi Allah daripada bangkai anak kambing ini untuk kalian." Hadis riwayat Muslim. Ya, jadi dari hadis ini Rasulullah ingin mengingatkan kepada kita bahwa dunia itu tidak ada apa-apanya. Dunia itu hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam surat Ali Imran ayat 14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa wal banina wal qanatiril muqantarati minadz zahabi wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia. Di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Di dalam surat Ali Imran ayat 14 ini ya, digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang perhiasan dunia yang disukai oleh manusia pada umumnya, yaitu pasangan ya atau lawan jenis. Kemudian anak-anak, kemudian harta benda yang bertumpuk-tumpuk ya, baik itu emas, perak dan yang lain-lain, kuda pilihan. Kalau zaman dulu adalah kuda pilihan, kalau sekarang adalah kendaraan-kendaraan. Kemudian hewan ternak dan sawah ladang atau tanah. Ya. Itulah kesenangan hidup, perhiasan hidup dunia yang manusia pada umumnya menyukai hal itu. Ya. Diakui atau tidak, kita pasti juga akan merasakan ya bahwa ternyata itulah hal-hal yang menjadi perhiasan dunia dan manusia cenderung untuk menyukainya. Kemudian di dalam surat Al-Hadid ayat 20, ya, di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman,
I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatu wa tafakhurum bainakum wa takatsurum fil amwali wal aulad kamatsali ghaitsin a'jabal kuffara banatuh thumma yahiju fatarahu musfarra thumma yakunu hutama wa fil akhirati adzabun syadid wa maghfiratum minallahi wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Yang artinya, ketahuilah sesungguhnya kehidupan itu hanyalah permainan dan senda gurau, perhiasan dan saling berbangga di antara kamu sebagai atau serta berlomba-lomba dalam kekayaan anak keturunan, seperti hujan yang tanaman-tanamannya mengagumkan para petani, kemudian tanaman itu menjadi kering, dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridoannya. Dan kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang palsu. Jadi dalam perhiasan dunia yang tadi di ayat sebelumnya di dalam surat Ali Imran, kemudian di sini juga ditegaskan ya, bahwa biasanya manusia di dunia adalah berlomba-lomba dalam hal perhiasan dunia yang tadi, ya, anak-anak, harta benda, tanah, kendaraan dan seterusnya. Ya, di sini dikatakan itu fana, seperti ya tanaman yang mengagumkan, bagus, indah, senang kita. Tapi dia akan layu dan musnah begitu saja. Tapi di sini diingatkan di ayat-ayat oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa nanti akan ada azab dan ampunan. Kemudian diakhiri di ayat ini adalah kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang palsu. Artinya jangan sampai kita terlena dengan kesenangan dunia. Kemudian di dalam surat Al-Isra, ya, di dalam surat Al-Isra ayat 18 dan 19, "Man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasya'u liman nurid, tsumma ja'alna lahu jahannam yaslaha madmumam madhura." Barang siapa yang menghendaki kehidupan sekarang atau kehidupan dunia, maka kami segerakan baginya di dunia ini apa yang kami kehendaki bagi orang yang kami kehendaki. Kemudian kami sediakan baginya di akhirat neraka jahanam. Dia akan memasukinya dalam keadaan tercela dan terusir. Maksudnya dari ayat ini adalah ya, barang siapa orang-orang yang hanya mengejar ya, kehidupan dunianya saja ya, dengan melupakan Allah, dengan melupakan akhirat, maka disediakan di akhirat nanti adalah neraka buat mereka. Dan akan memasukinya secara keadaan tercela dan terusir. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian di ayat 19-nya, "Waman aradal akhirata wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'minu faulaika sa'yuhum masykura." Dan barang siapa yang menghendaki kehidupan akhirat dan berusaha ke arah itu dengan sungguh-sungguh, sedang dia beriman, maka mereka itulah orang yang usahanya dibalas dengan baik. Sahabat PSB yang berbahagia, ya, ada satu lagi di dalam surat Al-Qasas ayat 77. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wala tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Dan carilah pahala di negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, tetapi jangan lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi, sungguh Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. Sahabat PSB yang berbahagia, dari semua dalil hadis Rasulullah SAW dan ayat-ayat Al-Quran yang tadi kami sampaikan, ini jelas mengingatkan dengan terang dan keras kepada kita ya, bahwa jangan sampai kita terlena dengan kehidupan dunia. Memang ya di dalam Al-Qasas ini dijelaskan bahwa kita juga
berhak untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia, tetapi jangan lupa akhirat itu lebih penting. Dunia itu sifatnya sementara, tempat kita menanam, ya, beramal, melakukan segala kebaikan untuk kita tuai nanti sebagai bekal di akhirat. Tetapi jangan sampai kita terlena. Poinnya adalah di situ. Jadi untuk yang sedang susah, untuk yang sedang bersedih, jangan putus asa. Ya. Karena itu hanya sementara dan pasti akan berlalu. Kemudian yang sekarang senang, berharta banyak, berkedudukan dan seterusnya, jangan terlena. Karena itu juga sementara. Ya. Yang kekal adalah akhirat. Untuk itu, seperti yang pernah kita bahas sebelumnya adalah bagi orang-orang yang beriman semuanya baik. Dikala mendapat musibah dia sabar, dikala mendapat nikmat dia bersyukur. Maka kebaikanlah itu semua bagi orang-orang yang beriman. Kesimpulannya adalah mari jangan sampai kita terlena dengan dunia. Dunia adalah kehidupan atau kesenangan yang menipu atau kesenangan yang fana, ya. Ingat, masih ada perjalanan panjang dan kekal abadi yang menentukan kehidupan kita bahagia atau tidak nanti di hari akhirat kelak, yaitu surga atau neraka. Untuk itu, berhati-hatilah dalam kita mensikapi kehidupan dunia, pantaskanlah diri kita untuk mendapat ridha Allah, dan kita selalu berdoa, mohon ampun, mohon kekuatan dan kesabaran, serta istiqomah untuk tetap beramal soleh, beriman kepada Allah, sehingga menemui ajal dalam keadaan husnul khotimah. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.